Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 2410941027 dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang permasalahan lingkungan di Kabupaten Siak. Yang dimana Kabupaten Siak sendiri merupakan kabupaten yang berada di Riau. Yang permasalahan pertama yaitu penurunan kualitas air akibat limbah industri dengan parameter pH airnya 5,99 sampai 6,05 yang termasuk asam dan tercemar. Selanjutnya ada BOD 1,05 sampai 1,78 mg per liter yaitu termasuk pencemaran sedang, DO dengan termasuk pencemaran sedang, dan nitrat yang tidak termasuk dalam pencemaran. Selanjutnya ada dampak pencemaran. Yang pertama ada ekosistem sungai terganggu, yang kedua air berubah warna dan bau, yang ketiga ada dampak kesehatan seperti gatal-gatal, iritasi kulit, dan juga diare. Selanjutnya ada pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan teknologis, yaitu pengolahan limbah seperti teknologi bioremediasi, pendekatan hukum dengan menetapkan hukum yang jelas terhadap yang melanggar peraturan parameter limbah yang bisa dibuang ke lingkungan. Selanjutnya ada pendekatan pendidikan atau pelatihan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri tentang dampak pencemaran air dan cara menanggulanginya. Selanjutnya ada pendekatan sosial politik dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menuntut transparansi dan tanggung jawab oleh perusahaan industri. Saran kedua, ada penurunan kualitas tanah akibat buangan limbah medis dengan permasalahan pembuangan yang tidak tepat, yaitu dengan limbah medis bercampur dengan sampah lain dan merusak struktur tanah. Setelah itu ada kebocoran dari TPS, yang dimana penyimpanan yang tidak memadai menyebabkan limbah beracun meresap ke tanah. Selanjutnya ada pembakaran terbuka. Yang ketiga ada penyebaran mikroorganisme. Selanjutnya ada pendekatannya, yaitu pendekatan teknologis dengan menerapkan metode pengolahan limbah medis yang lebih aman. Selanjutnya ada pendekatan hukum, menetapkan hukum yang jelas terhadap yang melanggar peraturan parameter limbah. Selanjutnya ada pendekatan pendidikan atau pelatihan dengan memberi pelatihan kepada tenaga medis tentang menanggulangi dan memilah sampah medis yang benar. Pendekatan sosial politik dengan membangun sistem pengawasan yang ketat terhadap praktik pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan. Permasalahan ketiga ada penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan gambut mengandung dioksida CO2, karbon monoksida CO, metana CH4, dan partikel halus PM2,5. Dampaknya yaitu kesehatan seperti batuk, sesak nafas, dan mata perih, peningkatan gas rumah kaca, dan gangguan ekosistem. Dengan pendekatan teknologis, yaitu pengembangan metode pengolahan lahan tanpa bakar seperti agroforestry, pendekatan hukum dengan menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal, pendekatan pendidikan dengan pelatihan bagi petani serta perusahaan tentang dampak kebakaran hutan dan lahan serta cara-cara pencegahannya. Selanjutnya ada pendekatan sosial politik dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan gambut. Permasalahan terakhir atau yang keempat yaitu penurunan kualitas air akibat terkontaminasi sampah plastik. Pencemaran plastik di perairan menyebabkan kematian biota air dan mencemari sungai serta laut. Dan termasuk kontaminasi zat berbahaya, sebaran mikroplastik dan makroplastik, serta penyumbatan saluran air yang menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, serta meningkatkan terjadinya banjir. Dengan pendekatan yaitu pendekatan teknologis prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya ada pendekatan bisnis dengan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bisa nilai jual. Kedua, dengan total 5. Selanjutnya, permasalahan keempat yaitu penurunan kualitas air akibat terkontaminasi sampah plastik dengan indeks persisten 2, range 1, dan indeks kompleksitas 3 dengan total 6.
Dari empat permasalahan tersebut, diurutkan skala prioritas. Yang pertama, ada penurunan kualitas tanah akibat buangan limbah medis. Yang kedua, penurunan kualitas air karena limbah industri. Yang ketiga, penurunan kualitas air akibat terkontaminasi sampah plastik. Dan yang keempat, ada penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.